Karena Archangel ini ada Cipeng kan? Iya ya. Iya ada Cipeng kan. Oke, ini dia Senial. Ya beda akan sama lah. Ya. Gak beda-beda jauh. Gak beda jauh sih. Ya kalau kita sip, bilang. Senial. Tapi kalau EVOS pasti bandnya suka aneh-aneh kadang-kadang nih. Wait. Ada Evo enggak. 7. Oh. Evo 7. Berarti ada yang nggak main. Yang nggak main berarti Y4 ya. Oh iya, Y-Force yang gak main. Y4 nggak main. Tapi diganti sama Seven. Seven ini adalah Seven ini kan. Seven nih. Kalau nggak salah itu dulu dari kalau nggak salah ya. Gue lupa antara dari The Prime atau dari Aura sempat waktu iya, yang di turnamen lain. Habis itu Seven itu pindah. Terus kah? Ya terakhir nanti di EVOS. Saya lupa pindah kemana-kemana. Pokoknya saya ingat saya dulu di turnamen yang di sana itu dia kalau nggak di The Prime di Aura. Di Aura, oke. Nggak, sebenarnya aku kayak aku lupa yang dulu di DG juga gitu. Seven. Oh iya, Seven juga kayaknya. Aku maksudnya nicknya ya, aku lupa nick. Iya, saya ingat gue juga ada sih. Saya ingat gue juga ada sih. Aku tahu orang aslinya, tapi aku lupa nicknya dia beneran. Aku tak tahu nama gitu suka kan. ganti-ganti. Ada Asuna. Ada Asuna. Oh, ada Asuna. Please, ayo. Wow. Ayo, please. Ada Kiritonya juga. Kiritonya Ayolah. di sebelah aja gitu. Jangan, udah pakai sepaket. Oh, Udah. harusnya sepaket. Ayolah, Asuna, please Asuna. Mereka tidak mau mengamankan Asuna sama sekali. Ya udah, EVOS tolong dong, please. Asuna, Kirito, or something lah. Oke, ada Yena, ada Elandor, Valentino, Richter. Di kanan dari Archangel sudah ambil dua bersaudara. Dua bersaudara ya. Sama-sama Oke. jenggotan, sama-sama kumisan. Lihat aja potongan jenggotnya sama-sama satu barber. Sama-sama om-om tampan itu loh. Iya sih. Iya kan? Yang bawah tampan beneran. Yang atas? Yang atas tampan. Tampan. Gue gak tahu ngomong. Tampan dan berani. Tampan dan wangi. Oh, wangi. Soalnya kan ditebas-tebas ada parfumnya. Iya, bener juga ya. Aku pengen ngomong yang lain tapi gak boleh tahan. Oke, tahan. Tapi mereka kalau lihat ya itu cukuran jenggotnya sama. Itu pasti dari toko rambut yang sama. Iya ya. Iya, potongannya di Asgar. Asal Garut. Asal Garut emang kayak gitu ya. Iya loh, rambutnya aja sebenarnya dua-duanya belah. Sama. Gitu. Lo kalau lihat di band ya itu posisi ngadepnya juga sama. Oke, ternyata memang kakak adik ya. Iya, mungkin mereka adalah kakak adik yang tertukar gitu. Oke, tapi udah lumpur Yena yang udah di band. Di band kan di pick. Udah lumpur, oke. Bermain kali ini lebih ke arah akhirnya Bokap mendapatkan support lumpur ya. Iya, Lavel kira apakah EVOS akan bermain serius kali ini? Maksud gue gini loh, lebih ke komposisi yang kan nggak eksperimen. Mereka tuh bener-bener nge-roll semuanya, nge-shuffle ya kan, di reshuffle gitu. Tapi hari ini apakah mereka akan bermain di role masing-masing dan bermain dengan sesuai komposisi, ataukah mereka akan ada cispik-cispik yang sebenarnya bisa dibilang emang ciri khas EVOS agak nyeleneh gitu. Agak nyeleneh, yes, bisa jadi sih, karena di sini kita juga masih lihatnya kebuka lebar dia Elandornya untuk ke jungle. Wiro bakalan pakai Elandor, tapi di arah ban and pick Liliana udah di ban sama tim Archangel. Ya satu lagi ya, ini belum tentu Elandornya bakal dimainin sama Wira ya. Bisa jadi Elandornya dimainin sama Taeyong. Nah itu bisa jadi kayak gitu. Dari permainan mereka mungkin udah kayak lebih katam gitu kan Taeyong kalau misalnya pakai Archer. Karena kan dia jungle balik ke jungle. Jungle. Iya, benar jungle juga. ya. Tapi Taeyong itu adalah salah satu player yang bisa dibilang adaptasi sangat cepat ya. Ketika dia berpindah-pindah tim, semua role dicobain. Semuanya diambil di bawah. Belajarnya tuh kayak under dari 24 jam sudah bisa. Bingung gak lu? Manusia kayak gitu ya. Itu manusia adaptasi cepat banget. Itu kayak dia tuh literally which is skillnya tuh di-download. Skillnya di-download lah. Iya. Kayak dia cuma main terus kayak ke-download ada bentuk zip tinggal di ekstrak doang di kepala dia tuh langsung jadi. Langsung auto bisa ya? Langsung auto bisa. Saya sudah download nge-crash mulu. Makanya ya, masih di silver gitu kan? Oh iya. Iya, maksudnya itu. Saya sempat gold loh. Oh, sempat gold. Sempat Oh, gold. itu berarti sempat berhasil. Terus suruh download ulang nggak berhasil lagi gitu. Enggak, patch-nya sudah tidak sudah beda. Patch-nya udah berganti. Iya, kita ada Chepeni dan juga Kira yang sudah di ban di fase ban terakhir. Tapi udah, apakah gue yakin pasti Angel ini bercanda dengan meng-cover Batman. Benar, karena dia butuhin poin ya biar bisa lebih head to head lagi. Dia bakalan bermain benar-benar. Batman mau jadi apa? Jadi ward. Oke, berganti. Fennec. Ini komposisi serius nih kayaknya deh. Yang mana nih? Dua-duanya. Dua-duanya ya. Dua-duanya.
Kita lihat masih ada 2 pilihan terakhir. Iya sih Untuk bisa. baru-baru barrel. Bisa aja Toto ada Zanis. Marja. Oke, Marja. Serius ya, masih pikannya masih serius Masih ya. serius, pikannya tuh masih normal banget sih ini Normal dari banget. tim Evo Sesco. Atau mungkin karena emang ada Seven yang masuk, akhirnya mereka mencoba untuk berkolaborasi terlebih dahulu untuk melatih sinerginya kan. Bener, jangan Iya. tiba-tiba yang nyeleneh gitu kan. Iya, nggak boleh. Enggak, Poka main ya, gue kira Poka nggak main. Poka main, yang gak main Y-Force kan. Iya, Wi-Fi yang nggak main. Gue kira tadi Poka juga tuker, ternyata enggak. Oke, satu pick terakhir. Satu pick terakhir. Ini kalau lama nih biasanya aneh nih. Kenapa? Iya. Apa berharap apa? Azenka? Gue berharap final lah. Paina Gue nggak bayangin tuh? final lumbur. Oke, ini normal banget sih. Normal sih lubu. Tapi berarti Yenanya bakal main di Abyssal. Dong, lubunya bakal di Dark Slayer, Marja mid biasa. Elanjor. Masalahnya dari Archangel belum ketahuan ini supportnya ke arah siapa, apakah Richter atau terakhir dia bakalan ambil support gitu kan. Menurut gue sih terakhir bakal ambil support. Si Richard taruh support sayang sih maksud gue. Oh Kayak iya sih, soalnya Fennec ini ya. Fennec main jungle. Fennec jungle, udah Berarti pasti sih. ya kan bakal ambil ya tadi kok nggak armor udah paling bagus, bener. Buat ngedorong-dorong. Ayo, mana yang dipilih? Udah yang tebel-tebel aja, soalnya ini terlalu squishy ya untuk tim Archangel. Terlalu tipis-tipis. Alain. Ya, Alain. Ingat ya Alain. Kenapa? Alain tuh masih bisa dibilang winning conditionnya rendah banget. Rendah ya? Rendah. Kemarin kalau salah Mana dia pakai? ada kalah tau gua. Oh, oke. Kalau White oke, dan ternyata mereka benar-benar bermain galak banget loh. Ini yang dipakai adalah Richter support. Richter support. Apa Senko. Will Hans. Wi- Kayaknya menurut gua supportnya Ras deh. Rasnya mid. Enggak, Rasnya mid ya, Ryoma. Wilhans ya. Iya. Ryoma kah? Enggak sih Ryoma taruh support sih sayangnya double sih. Kayaknya supportnya Archangel tuh siapa? Gak tau gue. Bukan Movers ya? Gue takut salah tapi Gue juga takut salah, Gua coba takut nanti kita salah. lihat Tapi ya, kita lihat aja deh. Tapi langsung aja kita Oke. dukung tim favorit kalian ya Evosror atau Archangel win. Yes, Glory Archangel. Glory Archangel atau adanya Cipeng win. Adanya Cipeng Adanya win. Cipeng. Boleh. Ini berarti si Cipeng dukung adiknya ya? Iyalah pasti udah hashtag evolution. Kenapa jadi Evolution? Beda tim. Kan dukung timnya sendiri. Oh, gitu ya. Nanti kan dia main ya. Bener, lawannya DG Super DG. Oh iya benar juga. Oke, dan kita akan langsung masuk ke gamenya sesaat lagi tentunya. Jangan lupa untuk mendukung tim favorit kalian. Kita langsung menuju ke gamenya antara Evo Sport melawan Archangel masih di GC 2020 untuk game AOV tentunya teman-teman yang kucintai itu. Dan Yes. Oh kan si lihat yang bikin item supportnya Ryoma. yang apa bikin Ryoma. Maver itu supportnya Archangel. Dan sekarang- Tapi serius mau taruh Ryoma jadi support. Memang rotasinya cepat. Dia Aha. punya pinwheel bisa lompat-lompat, bisa nge-stun juga nih ya kan. Iya. Tapi dia tidak bisa inisiasi, susah. Ngapain? Cuman kan sekarang agak bener-bener squishy sih ini dari tim Archangel ya. Iya banget sih sebenarnya, kayak lu tuh nggak ada yang bisa ngebadanin, nggak ada. Siapa yang badanin 0-0? Florentino nggak mungkin Nggak ada, ngebadanin. nggak mungkin Nggak sih. mungkin ngebadanin. Tiga- Tuh, maksudnya dia tuh tipikal yang nggak bisa lawan banyak juga, harus satu-satu. Oke, tabrak dua orang, kita lihat coba untuk masuk lagi. Seorang Wilhan coba untuk mundur ke arah belakang, tapi Mulverse di sana masih mencoba untuk memberikan beberapa damage, tapi langsung tarik mundur. Wow, mereka bakal main galak mungkin karena biar bisa ngincar dari seorang Elandor ya. Kan Elandor sendiri kan bisa dibilang archer yang kayak misalnya dia udah punya skill ke belakang, tinggal ditungguin sama hero-hero warriornya tim Archangel gitu. Ya, tapi akan lihat dimana rotasi akan kembali ke arah bawah dan ya itu dia belum banyak hal yang terjadi. Akan coba untuk saling respect kalau gue lihat. Poka kembali ke arah mid lane ternyata ya. Oke, tapi top lane kayaknya bakal ribut ya, Res. Tadi top lane. Oh Iya, bentar. Wirau support ya, makanya gue bilang kok Poka ada di mid. Kok Poka pakai Marja? Ternyata Wirau, ya Wirau. ampun. Wirau lagi latihan. Oh, ini Wah. kenapa Wirau lagi pengen jadi support, ingin membantu teman-temannya semua. Enggak, mungkin gitu menurut ya. gue ini kali. Poka support tuh gampang tadi pakai Poka bakal coba untuk mundur ke arah belakang tapi terkena mark of team di sana masih coba mundur tapi chance second hammer tombak yang mengakhiri nyawa dari seorang Poka di sana. Yes, Poka belum punya crosswalk jadi tadi nggak bisa kabur sama sekali, bebeknya udah pakai sekali tapi nggak masalah. Kalau menurut aku kalau Wirau
sebagai support masih nggak masalah karena dia paham rotasi dari orang ngejungle kayak gimana Iya, gitu kan. jungle pet paham, Yes. tapi tetap jiwa mukilnya pasti tidak bisa ditolak. Tidak bisa ditolak. Mungkin Poka bilang, si Wira bilang, jadi support gampang. Yaudah cobain, ayo. Bisa jadi karena Poka juga dari Poka, Spectre ire-nya hampir aja. Oke, langsung aja ada Dark Divine. benar sekali dan ini emang menarik sih. Sebenarnya walaupun picknya kayak aneh-aneh, cuman mereka emang kayak dari seorang Taeyong itu udah pernah jadi jungler. Poka pun juga pernah jadi mid laner. Jadi emang kayak wajar gitu loh. Cuman Wiro yang kita nggak pernah lihat dia sebagai support. Iya, karena dari dulu Wira tuh gak pernah pindah sih, selalu di jungle. Memang dari dulu tuh dia jungle boy banget. Jungle boy. Iya, Taeyong, ya aku bilang kan tadi kan, ini jungle-nya belum tuh seorang Wira bisa jadi emang si Taeyong. Yes, dan beneran kebukti gitu kan dari seorang Taeyong kali ini bakalan gunain Elandornya. Mungkin emang dipercaya lebih pede banget kalau Taeyong ini pegang Archer sih. Oke, tapi sementara itu seorang Kael dipaksa pulang kayaknya dan coba untuk diambil dulu tuh di proxy juga creepnya. Tadi Rata udah diambil sama Hakyu. Tapi bakal digigit sama Evos dari arah River Mid. Oke, ternyata bakal coba tuh diberantai di sana seorang Senko masih ada Marco Bianca coba untuk ke arah belakang masih ada Art Splitter digunakan tapi ke arah belakang masih ada chance second hammer tapi tampaknya Wira bakal tumbang di sana nggak bisa bertahan terlalu banyak damage yang konstan masuk ke arah seorang Wira. Benar sekali karena penyergapannya 5 orang sekaligus ya dari tim Archangel. Dia benar-benar kayak buying time dari seorang lubunya dipaksa balik. Terus mereka ternyata nggak berfokus ke arah tower bawah karena memang nggak ada creep. Belum berakhir tapi Spectator masih ada flicker yang dibuang lompat ke depan Kyle langsung mengejar tampaknya Master Pinwheel. Oke, kita lihat masih akan coba untuk di fight mungkin atau tidak. Tidak terpancing tampaknya dari seorang Aku paham tapi skenarionya adalah kalau misalkan Archangel dibawa ke mid game mereka rontok sih karena mereka cuma tinggal investasi ke arah Phoenix doang. Ini bawah udah pasti tumbang. Kyle Pasti tumbang. Pasti bakalan susah Kayak sih dari Ryoma early game-nya kuat banget. Senko ya kita tahu lah, Richards mana. Ras juga early game kuat. Yes. Oke, tapi Michael-nya masih didapatnya sementara itu 0-0 kayaknya bakal kejepit. Udah keluar Mark of the Frost-nya kali ini bakalan dilawannya 3 orang sekaligus. Jepit lagi. Mundur. Ada Senko yang bakalan datang nge-backup dari Mark of the Anthony sudah dikeluarkan dan ternyata masih bisa selamat. Ada backupan tentunya dari seorang masih coba lagi didatangin Wiro pun harus lupakan begitu juga Taeyong yang bakalan jadi sasaran terlalu gampang dan langsung saja ditinju oleh seorang Villan tertumbangkan. Yes, terlalu bisa bilang Archangel mainnya rapi banget, benar-benar tahu cara nge-call di mana informasi EVOS udah mulai sekarat terus ini EVOS sekarat kita jepit dipaksa masuk dari samping dan akhirnya mereka bisa dapetin double kill seorang Mavers atau AKA support. Yes, Taeyong ketangkep lagi oleh seorang Mavers sekarang di triple kill. Kita masih cacakan yang berghost walk dari seorang Poka dan juga tower mid lane bakal hancur dan Poka satu hit tumbang di sana gak bisa bertahan dan yes kita di mana pemain dari Archangel tampaknya sudah mendominasi game kali ini. Wow, sudah mendominasi karena di sini memang mereka kuat ya untuk fight-nya, damage-nya terlalu besar sekali. Dia juga bisa nge-pick off dari seorang Taeyong juga tentunya dari Elandor. Ya, tadi si Taeyong belum sekali tabrak selesai itu tabrak sekali dorong sama Wilhan sudah. Semuanya hero pick off ya? Iya. Dan Hakyokinya licin deh tadi kayak nggak bisa ketangkep. Akhirnya kayak Poka yang nahan nggak bisa, Wiraunya juga bocor, Taeyongnya kehapus instan. Bahkan seorang Kael yang notabene punya Conqueror aja tuh kayak ragu-ragu tiap kali ngebantu. Tapi kita bilang ya selalu ya, jangan bersenang hati dulu karena EVOS selalu punya cara yang aneh-aneh kadang-kadang tuh balikin keadaan. Ya, jadi gue berharap Archangel bisa bermain konstan banget untuk bisa ngalahin EVOS. Yes. Jadi EVOS nggak perfect number. Nggak perfect number, nolnya pecah gitu kan. Nolnya pecah gitu loh. Yes, ini masih bisa banget sih tentunya dari Archangel, apalagi mereka benar-benar nggak kasih kendor ya. Iya nggak boleh kasih kendor. Nih tapi gue bingung ya, ntar Archangel ini pas di akhir game, pas menjelang high ground mereka bingung buat tutup game ya karena damage mereka masuk semua, tapi mereka nggak bisa ada yang nahan badan. Nggak bisa ada yang nahan badan. Oke, tapi kita lihat tampaknya Swagger seorang Senko coba untuk mundur dan juga Blue akan coba untuk diambil tapi tampaknya berhasil di secure tampaknya tapi AWSR split digunakan oleh seorang Wirau. Yes, tapi ternyata ya nggak ini ya. Berhasil secure tadi ternyata diambil oleh seorang ini ya. Yes, tapi tampaknya Wilhans ngecekin udah berhasil mundur tentunya ada pergerakan dari seorang Kael dan tower di arah atas milik EVOS Esports berhasil diamankan tentunya oleh seorang Phoenix. Yes, ini bakal jadi sulit banget karena objektifnya bakal dicicil sedikit demi sedikit lama-lama jadi sakit ya oleh seorang tim dari Archangel. Dan tadi nggak Blue-nya di steal sama Hakyoki ya. Hakyoki sama Hakyoki diambil.
bawah, Richter bakal setup lagi, otomatis bakal bawa wave, Dragon udah jadi Dragon kedua. Top lane-nya berarti bakal setting lagi, terus bakal rotasi sedikit ke arah jungle-nya, ngambil 1-2 pet. Mid-nya bakal coba untuk dijaga sedikit. Udah, habis itu mereka bisa setup lagi ke arah abyssal berikutnya. Dato DS. Ya, ini udah bener-bener kayak udah dipegang sama Archangel ya untuk fase awal ini. Tinggal gimana caranya mereka ngebuat nge-zoning up terus-menerus. Tapi Poka masih punya Ghost Walk untuk mengaburkan dirinya. Kali ini bakalan ada backupan Kyle juga ngebersihin di arah mid lane. Mereka udah ngecek juga kali ini di arah Draft Slayer-nya bakalan coba diamanin begitu saja sama Archangel. Udah berhasil diamanin, langsung dikeluarkan. Tampaknya dari Archangel memutuskan untuk mundur saja karena mereka lebih pilih objektif udah dapat, mereka nggak tarik perlu, mundur. yes. Tapi itu bagus banget sih keputusan yang nggak dipaksa. Tapi tampaknya EVOS gak akan ngasih kesempatan yang begitu mudah dan mereka akan mulai bergerak ke arah mid lane. Sementara itu juga ada terjadi sedikit pertikaian di arah abyssal. Tapi tampaknya Zenko terlihat masih punya jungle strike dan juga tampaknya akan menahan untuk clearing wave terlebih dahulu di arah mid lane. Yes, Ya, sudah ini terlihat. udah Haki udah bawa Dragon, udah enak harusnya. Oke, lihat Fennec udah mulai sakit ya. Damage ke Udah arah terasa. monsternya udah kayak meledak. Cliff Sakti udah jadi. Cuman emang di sini agak kesusahan sih dari Taeyongnya, kayak semuanya ngincar ke arah Taeyong, terus dia tadi belum bisa kayak dapetin kill ke arah siapapun. Dan catatan ya, sekarang Senko-nya atau seorang Richter udah bawa Cross of Death yang otomatis buat ngestopin regenerasi buat health regen-nya. Ini bakal jadi gampang banget buat tim dari Archangel untuk ngasih damage konstan ke arah bisa dibilang yang regennya cepet kan, kayak contoh Marjay masih bisa, Kael juga yang bisa regen dengan Conqueror. Maksud gue itu bakal jadi PR banget sih buat tim dari EVOS. Dan sekarang EVOS sudah sampai jebol ke tier 2 yang notabene akan sangat-sangat memberikan pressure yang besar untuk EVOS. Tapi balik selalu gue ingatkan ke arah teman-teman atau pendukung dari Archangel, jangan jumawa dulu karena EVOS itu pengalamannya udah banyak. Benar. Jadi pasti mereka punya cara untuk balik keadaan. Tapi kalau seandainya Archangel bisa bermain secara konstan kayak gini terus dan bisa ngeculik satu demi satu, diajak berantem terus, diculik terus, ini EVOS kalah loh. EVOS bisa aja kalah karena di sini kita lihat emang pergerakan mereka kayaknya dari tadi ya, mereka nahan 4 orang, satunya lucunya ditugasin lagi-lagi untuk dapetin tower. Oke, tower bawah hancur, tapi kali ini dari pergerakan tim Archangel benar-benar kasih pressure terus-terusan sama tim EVOS. Yes, dan sekarang goldnya pun udah beda 6.000 di menit 9, udah lumayan jauh sebenarnya untuk tim dari EVOS dan juga Archangel. Mereka akan coba untuk ambil abyssal ketiga kali ini untuk tim dari Archangel. Yes, abyssal ketiga diambil, diamankan. Mereka akan coba untuk balik reset dulu, ambil sedikit jungle pet, pastiin jungle pet gak bakal diambil orang. Setelah itu mereka akan coba untuk rotasi sedikit, clearing wave, dan mungkin akan coba untuk sedikit menculik cari rotasi dari tim EVOS. Tapi sekarang seorang Seven atau seorang Yena udah bawa Shield of the Lost yang notabene dia akan sangat tebal dan sangat tanky. Yes, lebih tanky, terus dia juga menahan attack speed dari seorang Fennec tentunya. Yes, akan coba untuk maju seorang Poka, masih ada Ghost Walk di sana. Kita lihat masih ada oke, Mark of Thief karena seorang Wiro, Chase Second Hammer, langsung ada Rolling Thunder di sana, Earth Spread ke arah belakang, tapi tampaknya Wiro menjadi target utama di sana, masih coba untuk mundur. Seorang Kyle juga mencoba dapat satu, tapi dari samping juga Poka bakal tumbang, Kyle tumbang di sana, dan Poka harus jaga jarak. Wiro tampaknya harus sedikit mundur dan juga ada wave yang sudah bergerak ke arah mid lane. Seorang Seven akan clearing harusnya dengan cukup spinning cycle maju ke depan. Seorang Senko tampaknya terlalu depan, di sana terkena beberapa damage dari pemain EVOS dan harus sedikit jaga jarak lagi. Yes, tentu saja ini tadi mereka langsung bagi ya war-nya sendiri, dan kayak Florentino-nya biarin Zero-Zero ngejarin dari seorang Taeyong langsung di backup 3 orang, sedangkan tadi dari seorang Kyle ataupun juga Wiro benar-benar dihabisin dari 3 orang ya. Fenixnya fokus ke arah yang nggak ditargetin sama Florentino karena dia yakin Florentino kalau lawan 3 juga bakalan bisa. Masih kuat. bisa sustain lah sengaja, walaupun memang sebetulnya bisa aja mati, cuman kayak masih bisa bertahan. Masih. Tapi tadi kayak seorang Wiro tuh dipaksa pulang, damage dari seorang Fennec itu udah bocor. Udah bocor, betul banget. Kalau 9 detik Dark Slayer berikutnya, dan ini mereka lagi, oh enggak, Kyle udah spawn, gue kira Kyle belum spawn. Kok Kyle belum spawn, mereka bisa memulai Dark Slayer dengan cukup nyaman sebenarnya. Nah, Kyle akan ngecek langsung ke arah DS, karena tahu nih, DS pasti bakal dimulai oleh pemain dari Archangel. First 22 tampaknya, oke, dan cepat sekali ternyata. karena itu Fenix. DS-nya langsung hilang, dikasih mark of thief ya. Dikasih tanda dari pencuri. Tanda dari pencuri seorang Fenix dan langsung benar-benar tercuri habis-habisan. Oke, movers tampaknya masih ada pinwheel mundur sedikit ke arah belakang, tapi ada top lane bakal coba tuh di proxy dulu. Creepnya kalau kita lihat oleh seorang Florentino yang sudah menunggu di arah depan. Ya, sudah nungguin di arah jungle-nya milik tim EVOS, dan dia juga punya power strike. Emang kalau tanding di arah tempat sempit itu Florentino diuntungkan gitu.
Iya karena jadi enak, dia bisa ngambil bunganya lebih cepat. Betul sekali deh. Oke, chance second hammer sudah digunakan oleh seorang Phoenix. Kita lihat masih ada aggro turret yang mengenai satu orang pemain dari Archangel. Kita lihat sini fight lagi, tapi tower high ground bot lane bakal hancur. Mid lane juga bakal coba untuk diambil dengan adanya wave. Kali ini Mark of Team digunakan Poka, masih Spectre, masih Ghostwalk, harus fight pada satu orang Wilhan. Cia tumbang di sana. Dan tampaknya pemain dari Archangel harus kembali menjaga jarak. Iya, Wah, satu orang keculik langsung ngendur. bener. Iya, emang nggak bisa sih karena mereka kembali lagi nggak punya badan ya. Jadi kalau misalnya mereka harus tumbang satu, udah kehilangan 5 versus 4 bakalan rugi untuk Wah, mereka. 0-0 bisa ketangkap ini. Awas, 0-0 bisa ketangkap ini. 0-0. Oke, Ars Flight kita lihat tampaknya 0-0 bakal tumbang harusnya. Oh, masih bisa mundur sedikit lagi tapi coba dijam oleh seorang Kyle dan masih ada restore yang bisa menyelamatkan nyawanya. Yes, masih ada sprint juga ya, lari kencang langsung kabur gitu aja dan masih terselamatkan tentunya. Tapi dari yang Dragonnya berhasil diamankan oleh Taeyong, Tom of Reaper juga udah didapetin sama seorang Poka ya dengan marginnya. Tapi kalau lihat ya, di mana walaupun towernya udah sekarat nih, tinggal 2 doang dari EVOS. Ini mereka goldnya nggak beda jauh loh, cuma beda 5.000 loh. Ah ya, 5.000 dan kayak mereka masih bisa ngimbangin dari dapetin Oke, goldnya itu sendiri ya. Poka, tapi Poka harusnya masih punya Ghostwalk yang nggak bakal dipakai cepet-cepet ya harusnya. Yes, cuman buat mancingin juga bisa jadi dari Ya, sana. Wirau, Earthpath dan juga ada flicker Haki-Aku. dengan Haki masih ada Rolling Thunder di sana. Tapi tampaknya dia mau nge-attack tapi dia ambil mundur tadi. Jadi maju mundur cantik. Tapi Haki masih punya kehidupan kedua. Tapi Haki juga bakal tumbang untuk kedua kali oleh seorang Poka. Di sana kita masih terjadi fight. Tentunya seorang Wirau. Poka coba untuk fight sama Wilhans. Damage-nya 1 hit tumbang lagi. Nggak bisa bertahan. Tapi kita lihat di seorang Seven. Coba masuk lagi. 0-0. Mencoba triple threat dan juga masih ada Gentleman 2. Plus ada Blossom yang nggak bisa menyelamatkan nyawanya dan tersisanya Senko dan juga Mapper. Oh my god, Zero bermain juga sangat apik ya, tapi ternyata backupan dari Wiro dengan sangat cepat gak bisa ngebantuin dari seorang Zero-nya untuk dapetin tail. Iya, Tadi ada Earthsplitter langsung keselamatin gitu loh. Wah, ini satu mistake langsung ngejar perbedaan gold dari beda 5.000 jadi cuma beda 2.000. Wow, gila sih. Ini bener-bener kayak mereka manfaatin kesempatan dari tim Archangelnya lengah gitu ya. Iya, ini nggak boleh overextend. Melvin bikin, nama bikin Mandalorian of Troy. Beda. Oke. Dan kalau DS bakal kontes sih. DS bakalan bisa dikontes tentunya sama tim EVOS juga. Harus maksa dulu Wironya buang ultinya ready ini bakal jadi game changing banget kalau misalnya kenanya 2 orang sampai 3 orang atau kena langsung Fennec itu bakal jadi PR banget sih. Fennecnya bakal di auto punish. Senko bakal jungle strike 2 kali ke arah 2 pemain dari EVOS. Kita lihat di arah mid lane terjadi sedikit skirmish aja. Tapi Poka jungle strike sekali lagi kita lihat masih coba untuk bertahan tapi tampaknya Poka terhapuskan di sana dan langsung tumbang begitu saja. Mavers coba untuk maju spinning sickle dan Dark Slayer tentunya bakal dimulai oleh pemain dari Archangel, harusnya bakal cepat dan mudah banget. Yes, bakalan lagi-lagi diamanin dengan sangat cepat dimana kayak 2 orang udah ngehalau pergerakan ya Richter dan juga Maver di arah jungle-nya milik tim EVOS Esports. Kali ini mereka bakalan gimana caranya nge-setup terlebih dahulu aja, sabar dulu aja mungkin dari tim Archangel, jangan sampai tiba-tiba bisa keculik ketika nanti Skydrake ataupun juga pressure-nya udah didapetin sama mereka gitu. Karena kalau misalnya nanti Haki-Aku yang keculik itu susah banget untuk ngejebolin tower milik tim EVOS Iya, Esports. nggak ada damage dealer utama yang konstan lagi. Kayak apa ya? Lu tuh buat bunuh Wirau jadi susah kalau nggak ada Haki-Waki. Oke, tapi ini dia Enrage Abyssal Dragon, hampir gue bilang semuanya datang. Elder. Archblade karena satu orang naga ya, tapi di sana masih coba masih ada chance yang harus digunakan, tapi kita lihat tampaknya terjadi kontes seorang Kyle akan coba untuk ditarik ke arah belakang, tapi kita lihat sini fight terjadi, tapi Abyssal tampaknya terreset di sana, dorong ke arah belakang, tapi tampaknya Seven dalam masalah, tapi ternyata Wilhans yang harus tumbang pertama, kita lihat seorang Seven masih bisa bertahan, dan fight terlalu chaos, tapi kita juga tumbang, masih ada Haki mencoba untuk bisa damage konstan seorang Poka karena Mark of Team, masih ada Rolling Thunder, harus mengakhiri satu orang, tapi Taeyong masih ada di sana, Haki tampaknya harus sedikit jaga jarak, Wiro akan coba untuk maju, para ke Hunter, second hammer, kita lihat masih ada flicker, Wiro akan coba terkejar di sana, tapi tampaknya Wiro bakal tumbang terus seorang Taeyong saja, satu Taeyong, dan juga ace yang terjadi kali ini, dan langsung saja akan dipush ke arah bawah dengan adanya super minion atau di super creep, mega creep yang akan bergerak menuju ke arah throne, dan mungkinkah ya sampai sisi possible, dan juga di mana tampaknya Archangel menjadi Giant Slayer hari ini melawan EVOS.